Biar ini jadi pujian kami dan janji kami di hadapan Tuhan. Untuk selama-lamanya kami dan keluarga kami Tuhan rindu untuk terus melayani Engkau. Tak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Gelombang badai mungkin boleh datang dalam hidup kami, namun kuasa-Mu Tuhan sanggup memulihkan hidup kami. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir. Mengasihi-Mu Yesus, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah raya online Minggu tanggal 20 Juni 2021. Pagi ini Tuhan memberikan kita satu tema, yaitu tentang membangun komunikasi yang bermakna di dalam keluarga. 2 minggu berturut-turut saudara, kita adalah dengan tema besar
misi dalam keluarga. Yang pertama, bahwa keluarga adalah tempat yang tepat untuk membentuk keluarga yang baik. Dan yang kedua, bagaimana mendidik anggota keluarga sehingga menjadi anak panah yang siap dilesatkan di tengah-tengah masyarakat. Dan kita sudah mendengar bahwa menjadikan anak-anak yang mengenal Tuhan, takut akan Tuhan, anak-anak yang jadi teladan, dan kasih serta disiplin. Untuk minggu ini, kita dapat tema membangun komunikasi yang bermakna di dalam keluarga. Kita akan baca di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Di sini dikatakan harus mengajarkan, berarti harus ada komunikasi. Komunikasi adalah kunci penting di dalam keluarga untuk menjaga keutuhan keluarga. Dengan komunikasi, kita bisa mengerti hati sesama anggota keluarga. Dengan komunikasi, tercipta keluarga yang akur dan harmonis. Di sini firman Tuhan mengajarkan bahwa supaya kita mengajarkannya dan mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, dalam kata duduk di rumah, di dalam rumah ataupun di luar rumah, dimanapun, pada sedang dalam perjalanan, dan katanya pada waktu berbaring atau apabila engkau sedang bangun. Berarti di dalam, di luar rumah, saat kita berbaring atau sedang istirahat ataupun sedang bekerja, ini harus dibicarakan. Dikatakan berulang-ulang. Kalau namanya berulang-ulang, itu menjadi satu kebiasaan. Minggu yang lalu kita diajarkan, ajarlah anak-anakmu untuk mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan. Anak-anak yang disiplin, kasih. Nah, kalau berarti kita berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Dan untuk itu firman Tuhan mengajarkannya. Supaya itu dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi satu gaya hidup, satu kebiasaan. Nah, sekarang bagaimana membangun komunikasi yang bermakna atau komunikasi yang efektif dengan keluarga? Yaitu yang pertama, yaitu komunikasi dari hati ke hati. Apa maksudnya dari hati ke hati? Kan enggak ngerti kita. Untuk bisa terjadi komunikasi dari hati ke hati, itu harus ada suasana surgawi. Kalau Roma 14 ayat 17 mengatakan suasana surgawi yaitu damai sejahtera, keadilan, damai sejahtera, dan kebenaran. Jadi ada suasana aman,
ada kasih. Nah, ini bagaimana kita lakukan? Orang tua itu harus meluangkan waktu untuk bisa bertemu atau berkumpul. Ya, walaupun mungkin orang tua, aduh aku sibuk bekerja, aduh ini, atau aduh aku lagi sibuk sama gadget, seperti yang terjadi sekarang ini. Gadget, adanya gadget ataupun gawai itu bukan menjadi membantu untuk hubungan, tetapi malah menghambat komunikasi. Masing-masing sibuk dengan gadgetnya sendiri-sendiri. Yang satu main game, yang satu sibuk dengan pekerjaan. Nah, inilah yang menyebabkan sekarang banyak anggota keluarga yang merasakan diabaikan. Membentuk komunikasi dari hati ke hati bisa dimulai. Misalnya ayah, dia meluangkan waktu pada entah pada sarapan pagi atau pada waktu makan malam atau sebelum tidur. Caranya gimana? Kita ajak anak-anak kumpul dan membicarakan dunia mereka. Ada seperti rasa ketertarikan. Mereka merasakan ketertarikannya orang tua mengetahui apa yang dialami oleh anak-anak. Misalnya, apa yang kamu alami di sekolah gimana? Apa ada masalah? Kalau anak-anak merasakan seperti ada kepedulian dari orang tua, mereka itu akan mengatakannya dengan rasa aman. Bahkan mereka, aduh, aku punya orang tua yang peduli, memperhatikan, tertarik pada apa yang aku senangi. Dari kita bisa bicarakan apa masalahnya, atau kita membicarakan hal yang favorit bagi anak. Nah, kemudian di dalam berkata itu kita masukkan kata-kata yang memotivasi hal-hal apapun yang baik. Maka anak yang merasa dipedulikan, diperhatikan, dia akan mendengarkan karena hatinya itu senang. Dia merasa dikasihi oleh orang tuanya. Dan dia akan bercerita apa yang dia senangi, apa yang sudah menyebabkan dia marah dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian di dalam hal itu anak itu juga belajar, oh orang tuaku itu peduli, oh orang tuaku kalau berkumpul itu gini. Nah, saat kita berbicara, jangan kita sambil gimana tapi kita masih pegang gadget dan masih sibuk dengan kesibukan kita sendiri. Kita simpan gadget, kita tinggal, kita letakkan. Dan benar-benar perhatian kita sungguh-sungguh pada bicara mereka. Jadi mereka itu merasa dihargai, mereka ada. Orang tuaku perhatian, aku dipedulikan. Nah, disitulah kita bisa mencapai komunikasi dari hati ke hati. Apa sih komunikasi dari hati ke hati? Komunikasi yang dirasakan oleh kedua pihak itu aman, bukan seperti merasa diadili, tidak, tapi merasa aman, dia bebas menyampaikan pendapat, sehingga akhir perbincangan itu bisa mendekatkan atau lebih akrab satu sama lain. Itulah tujuan komunikasi dari hati. Yang kedua, jadilah pendengar yang baik. Jadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik itu jadi dengarkan apa yang anak bicarakan, jangan ya tapi mata kita hanya sibuk dengan ponsel kita atau kita beralih lihat nonton TV, anak-anak akan merasa diabaikan. Tapi mari tunjukkan bahwa ada rasa ketertarikan kita mengetahui dunia mereka. Maka anak-anak itu akan merasa harga diri dihargai dan dia bebas mengeluarkan unek-uneknya apa yang ada di dalam pikirannya. Nah, sebab kalau kita memotivasi dengan hal-hal yang baik, dia pun akan mendengarkan. Kemudian biarkan anak itu memahami, mengerti, sehingga dia akan berkarya menurut keinginan dia.
Dan dia pasti akan apa yang diminta orang tua. Dan dia akan cenderung akan melakukan apa yang dikehendaki orang tua. Gimana supaya bisa menyenangkan orang tuanya. Nah, itu menjadi pendengar yang baik. Jadi pendengar yang baik akan menyebabkan rasa percaya diri dari si anak. Kita lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu pendengar yang baik. Kita lihat di dalam Markus 10 ayat 49, di sini dikatakan, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun, semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, Yesus adalah pendengar yang baik. Sehingga ia bisa mendengar Bartimius yang berseru minta pertolongan. Jadi, yang pertama tadi, dengan komunikasi kita bisa menimbulkan rasa percaya diri dari anak-anak, merasa dikasihi, merasa aman, dan bisa mengeluarkan pendapat dengan terbuka. Yang kedua, kita bisa mengetahui atau menolong. Jadi yang pertama, kita tahu kalau anak minta pertolongan, juga kita bisa menawarkan diri untuk memberikan pertolongan. Jadi, bagi orang yang atau anak-anak yang mengalami masalah, kalau ada yang mendengarkan keluhannya dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh, pasti dia akan merasakan bebannya menjadi ringan. Jadi diringankan bebannya. Yang kedua yaitu bahwa selain kita menimbulkan rasa percaya diri anak-anak, kita juga bisa menawarkan diri untuk memberi pertolongan. Yang ketiga, untuk saling mendorong dan menguatkan. Kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi, di dalam komunikasi, selain kita boleh mengerti anak-anak kita juga mengerti orang tuanya, bisa mengeluarkan segala keluhan mereka, atau kalau mereka berhasil dipuji, dan kalau mereka ada hal yang perlu ditolong, mereka akan dengan senang hati menerima pertolongan. Yang kedua tadi, saling mendorong dan menasihati. 1 Tesalonika mengatakan mendorong atau mendukung. Jadi kita dukung anak-anak kalau mereka ada kepingin ini, didukung kalau itu baik. Jadi bukan kamu enggak bisa, tapi kita dukung keinginannya selama keinginan itu ada positif bagi dia. Juga menguatkan. Jadi di situ dengan kita mengetahui mereka mengetahui kita, mereka terbuka, dan ada yang mereka minta tolong, enggak disimpan sendiri. Jangan sampai anak itu meminta pertolongan justru pada orang lain, tapi lebih baik pada orang tua. Itulah tujuannya keluarga itu harus saling berbicara atau saling berkomunikasi. Contoh dari Tuhan Yesus, sekalipun dia sibuk, dia dikelilingi oleh orang yang berbondong-bondong, berkerumun, orang banyak, dia masih sempat berhenti dan mendengar minta pertolongan dari Pak Bartimius. Apa yang perlu ditolong? Nah, disitulah kita harus meneladani Tuhan. Yang ketiga adalah tadi saling mendorong dan menguatkan. Nah, jadi di dalam satu keluarga
komunikasi dari hati ke hati itu perlu, supaya tidak ada yang tersimpan atau tidak bisa disampaikan. Harus ada saling keterbukaan. Yang kedua, dengan komunikasi bisa menimbulkan rasa percaya diri dari anak-anak, dan juga kita sebagai orang tua bisa mengerti kebutuhan anak itu perlu ditolong, perlu dikuatkan, perlu didorong. Ini yang bisa mengakibatkan antara orang tua dan anak itu lebih akrab. Jadi saudara, komunikasi itu satu kunci yang penting untuk menjaga keutuhan keluarga, untuk kita bisa menyampaikan hal-hal yang baik, mengajarkan firman Tuhan. Di dalam kita mengajarkan firman Tuhan, mereka bisa melihat teladan dari orang tuanya. Dan dengan demikian, kalau mereka menerimanya dengan sukacita, kita membiarkan mereka mengerti, memahami apa sih harapan orang tua. Akhirnya anak-anak itu akan cenderung mau melakukan apa yang diharapkan oleh orang tua, karena dia merasa di dalam keluarga itu benar dia boleh merasakan rasa aman, rasa suasana surgawi itu, di mana dia bebas, dia dihargai, dipedulikan. Kalau dia berbicara tidak sekedar seperti sekarang diabaikan, masing-masing hanya sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Jadi juga kita mempersiapkan di dalam era yang sekarang makin canggih, bukan gadget itu menjadi halangan atau menyulitkan kita berkomunikasi. Justru kita menyiapkan anak-anak dengan gadget yang sesuai dengan usia anak-anak, dan malah ini membantu kita untuk berkomunikasi. Mungkin kita ada di luar kota, aku perlu tahu anak-anakku. Cukup dengan ponsel kita, bagaimana keadaannya, bagaimana sekolahnya. Jadi kita bisa mengetahui kabar mereka, update lah. Jadi tidak sampai baru tahu, enggak, tetapi langsung kita boleh mendengar kabar mereka, atau mereka butuh apa, mereka butuh pertolongan apa, kita bisa langsung mengetahui. Nah, inilah tujuan Tuhan untuk memberikan dengan pada hari ini, yaitu mengenai komunikasi. Mungkin kita hari-hari ini agak sulit karena dengan keadaan sekarang anak-anak masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Karena sekarang setiap anak kan harus punya HP. Dan kadang-kadang setelah sekolah mereka masih bermain dengan HP-nya. Mari kita ajak anak-anak pergunakan HP pada waktu yang tepat, pada waktu sekolah, dan bukan dipakai sepanjang hari sehingga tidak mau tahu lingkungan, dipanggil malah kadang-kadang tidak dengar. Tetapi kita ajak anak-anak, kalau orang tua ada di luar kota, kita bel mereka bagaimana dan sebagainya. Dan pada waktu mereka istirahat, anak-anak coba bagaimana kabar orang tua. Itulah komunikasi yang terbaik. Ada kerukunan, ada harmonis, sehingga apa yang kita ingin sampaikan kepada anak-anak itu, yang kita harapkan untuk anak-anak itu bisa tercapai satu kesepakatan, dan apa keinginan kita itu mereka akan melakukannya dengan sukacita. Kata saudaraku, mari kita sebagai keluarga Kristen, mari kita bentuk anak-anak menjadi anak-anak yang betul-betul menjadi murid Kristus, yang taat, yang mengasihi, yang disiplin, taat pada firman Tuhan. Biarlah ini boleh menyenangkan hati Tuhan, sehingga mereka boleh berhasil di dalam setiap langkah hidup mereka dan menjadi berkat. Demikian firman Tuhan. Kiranya dengan pimpinan Tuhan kita akan melakukannya di dalam setiap kehidupan kita, supaya kehidupan kita juga boleh menjadi berkat bagi
Yesus kita. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami boleh menerima firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kami hikmat dan kekuatan untuk melakukan tugas kami, tanggung jawab kami sebagai orang tua, supaya kami boleh mendidik anak-anak kami seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami boleh merasakan suasana surga ada di dalam rumah kami. Dengan anak-anak yang menjadi murid-murid Kristus yang taat, anak yang kasih, anak yang disiplin, anak yang boleh menyenangkan hati. Terima kasih Bapa, segala puji hormat syukur hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Selamat hari Minggu, selamat menikmati hari. Haleluya. Memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati.